Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai Serdos. Perkenalkan, nama saya Hajah Saumira Mirnayanti Eskom MM, NIDN 1119088601, NOPTK 111576646552311133. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Ilmu Administrasi Niaga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam memenuhi sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam contoh video pembelajaran adalah mata kuliah wajib dalam Prodi Ilmu Administrasi Niaga. Mata kuliah Manajemen Organisasi semester 2 SKS 3. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Deskripsi mata kuliah Manajemen Organisasi. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana konsep dasar dan ruang lingkup organisasi manajemen, manajemen konflik, solusi manajemen konflik, perilaku budaya dan bentuk organisasi, kepemimpinan, dan bagaimana cara pembentukan sebuah organisasi yang efektif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami organisasi secara profesional. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang organisasi, baik dalam lingkungan, perusahaan maupun pemerintahan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini antara lain, CPL 1, mahasiswa mampu memahami pengertian manajemen organisasi. Mahasiswa mampu memahami visi dan misi organisasi. CPL 3, mahasiswa mampu memahami konsep budaya organisasi. CPL kelima, mahasiswa mampu memahami konsep dan perilaku pemimpin. CPL ke-6, mahasiswa mampu memahami fungsi komunikasi dalam manajemen. Dan CPL ke-7, mahasiswa mampu memahami tentang pemasaran dan organisasi bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu diharapkan memahami tentang bagaimana manajemen organisasi baik dalam lingkungan perusahaan maupun pemerintah. Pokok pembahasan mata kuliah ini, kami tidak hanya mengambil dari teori yang sudah lama. Kami menyesuaikan materi pembahasan dengan perkembangan penerapan manajemen organisasi yang ada sekarang ini. Pokok pembahasan utama dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar ruang lingkup manajemen organisasi. Yang kedua, urgensi dan visi misi manajemen. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, manajemen budaya organisasi. Dan yang kelima, kepemimpinan dan manajerial. Materi pendukung pembelajaran pada kali ini, pertama ada artikel ilmiah organisasi, manajemen organisasi. Yang kedua, pedoman pelaksanaan manajemen organisasi. Yang ketiga, aturan tentang pelaksanaan manajemen. Pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama, absensi kehadiran 15%, keaktifan mahasiswa 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama discovery learning, yang kedua presentasi, yang ketiga case study, yang keempat problem based learning atau BPL. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan di dalam menjalankan perkuliahan kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bisa kita bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baiklah, kembali kita melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, jadi hari ini materi kita tentang manajemen konflik dalam organisasi.
Mungkin kata konflik sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kalian sudah mendengarnya apa itu manajemen konflik. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit kata konflik itu berasal dari bahasa Latin ya. Jadi konfligo yang terdiri dari dua kata ya, ini kon yang berarti bersama-sama dan frigo yang berarti pemupukan atau penghancuran serta pemurkuman. Nah, manajemen konflik sendiri itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang pimpinan pada saat dia menanggapi konflik. Nah, jadi tujuan manajemen konflik ini bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai kerja yang optimal dengan cara tetap memelihara konflik yang bersifat fungsional serta meminimalkan akibat konflik ya. Nah, itu manajemen konflik. Nah, jadi ada latar belakang kenapa terjadinya sebuah konflik. Nah, ada yang tahu nggak apa latar belakang yang melatar belakangi sehingga terjadinya suatu konflik? Nah, bisa dikatakan sebuah organisasi itu adalah wadah ya, tempat di mana kita satu organisasi itu tidak hanya terdiri dari satu orang ya. Jadi kita bisa dikatakan organisasi itu dua orang atau lebih ya, bisa dikatakan suatu organisasi. Nah, jadi di sini tergabung yang memiliki visi misi dan tujuan serta sasaran tertentu ya. Nah, jadi di sini konflik bisa muncul dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bukan hanya timbul pada saat kita di dalam berorganisasi. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di kalian berorganisasi ya, mungkin bisa enggak terjadi konflik dalam kalian sehari-hari ini? Bisa ya? Nah, jadi ya makanya konflik banyak pemicunya ya, sehingga terjadinya konflik ya tadi, bukan hanya di dalam kita berorganisasi seperti apa, dalam lingkungan, dalam kehidupan kita sehari-hari pun banyak terjadi konflik ya. Nah, itu ya. Bagaimana strategi manajemen konflik di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan? Nah, itu ya. Ada beberapa strategi dan cara yang dilakukan agar proses manajemen konflik itu tepat sasaran. Ada yang tahu nggak seperti apa strateginya supaya bisa kita dalam menyelesaikan masalahnya dalam suatu konflik itu? Nah, ada beberapa cara penyelesaian yang dihadapi supaya masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalnya konflik yang sering kalian temui di dalam kalian berorganisasi itu seperti apa? Apa yang? Apa? Biasanya perbedaan pendapat ya, bisa terjadi konflik. Nah, apalagi selain perbedaan pendapat, boleh. Apalagi? Kan apa? Ayo. Nah. Nah, jadi salah satu yang mengatakan perbedaan pendapat ya. Nah, jadi perbedaan pendapat mungkin salah satu pemicu terjadinya konflik. Bukan hanya kita dalam lingkungan sekolah ya atau kita kuliah ya. Nah, jadi peristiwa sehari-hari pun bisa terjadi sebuah konflik. Misalnya kita jengkel dengan teman sekelas kita atau teman rekan kerja kita. Nah, itu juga bisa menimbulkan konflik karena mungkin merasa kita tidak puas atau apa, karena banyak pemicu lainnya ya yang menyebabkan
konflik itu terjadi. Perbedaan pendapat tadi. Si A mengatakan seperti ini dan si B mungkin mengatakan yang seperti ini. Akhirnya bisa memicu juga terjadinya konflik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, lah. Penyebab dan proses terjadinya konflik itu seperti apa, Bu? Oke. Nah, jadi untuk cara menyelesaikannya gitu ya. Ya, cara menyelesaikan masalah konflik lah. Misalnya ada satu konflik yang terjadi. Nah, jadi ada salah satu cara penyelesaian yang harus kita hadapi terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada pengenalan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita mengambil langkah apa atau langkah atas apa yang kita perlukan, ada baiknya kita kenali dulu masalah yang sedang terjadi. Nah, jadi kalian kenali dulu, lihati dulu. Nah, apa sih masalah yang terjadi sehingga terjadinya sebuah konflik? Nah, kenapa? Karena salah satu pengenalan ini itu adalah langkah yang kita ambil dulu untuk mengenali akar permasalahan yang terjadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu yang pertama ada pengenalan. Yang kedua, itu ada diagnosa. Nah, jadi yang kedua itu, kalian setelah mengetahui apa akar permasalahannya, maka lakukan diagnosa terlebih dahulu untuk mengetahui langkah apa saja yang perlu kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena kalau kita salah mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan, maka mungkin akan berakibat fatal ya. Nah, tuh. Jadi setelah kita mengenali permasalahannya, kita diagnosa lagi apa yang terjadi. Nah, jadi sehingga diagnosa yang dilakukan itu sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Terus yang ketiga ada penyepakatan solusi ya. Nah, jadi di sini setelah diagnosa tadi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil tadi. Nah, jadi artinya solusi yang diambil itu harus seimbang dan tidak berat sebelah. Jadi dalam kita memutuskan permasalahan, kita jangan sampai berat sebelah ya. Jadi benar-benar kita melihat dulu. Nah, jadi nanti suatu saat misalnya nanti jadi kalian misalnya menjadi seorang pemimpin. Pada saat kalian nanti menjadi seorang pemimpin, ada satu masalah yang terjadi dalam pekerjaan yang harus kalian hadapi ya. Nah, jadi sebagai atasan mungkin kalian harus benar-benar melihat permasalahan tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau terjadi salah pengambilan langkah ya. Nah, jadi artinya mungkin akan berakibat fatal. Supaya sama-sama tidak dirugikan. Yang keempat, penyelesaiannya itu solusi yang telah kita sepakati tadi itu harus dilaksanakan bersama. Jadi semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan melaksanakan solusi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini itu bersama-sama setelah konflik selesai. Maka strategi manajemen konflik pun bisa dihindari di masa depannya. Jadi artinya kalau sudah ada langkah-langkah penyelesaian permasalahannya, maka sebaiknya kita lihat dulu ya. Nah, jadi intinya supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan merugikan kedua belah pihak. Nah, itu ya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya.
Tadi sudah dijelaskan mungkin itu ada terjadinya strategi di manajemen konfliknya kan Bu? Iya. Bagaimana untuk penjelasan penyebab dan proses terjadinya konflik ini di perusahaan itu bagaimana? Oke. Nah, jadi penyebab dan proses terjadinya konflik. Oke. Nah, konflik tidak akan timbul secara merta ya, melainkan ada beberapa tahapan. Jadi ya tadi, konflik tidak akan muncul kalau tidak ada pemicunya. Nah, yang pertama tadi kita melihat bahwa proses terjadinya konflik itu yang pertama bisa dalam peristiwa kita sehari-hari, lingkungan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu mungkin adanya tantangan ya. Nah, jadi misalnya ada terjadi masalah, seseorang bisa cenderung mempertahankan pendapat yang menyalahkan pihak lain. Jadi mungkin saling pendapatnya dia masing-masing mempertahankan pendapatnya karena mungkin pendapatnya berbeda ya. Jadi mungkin salah satu juga pemicu terjadinya konflik. Nah. Yang ketiga juga bisa ada timbulnya pertentangan. Nah, jadi misalnya masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Jadi itu juga bisa terjadinya proses terjadinya konflik ya, penyebabnya. Nah, jadi itu yang terima kasih ya sudah memberikan pertanyaan. Jadi keduanya memberikan pertanyaan yang bagus ya. Oke. Nanti kita boleh diskusi ya. Nah, jadi hari ini kita diskusikan bagaimana pemicu konflik. Nah, baik di dalam sebuah organisasi tadi maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi kalian bisa berembuk bagaimana caranya kalian mengatasi. Silahkan kita berdiskusi terlebih dahulu. Jadi absennya setelah kita selesai perkuliahan baru Ibu absen ya. Oke. Yuk kita sebentar kita diskusi. Nah, jadi kalian diskusikan apa saja penyebab yang kalian tahu, yang sering kalian rasakan atau kalian alami pada kehidupan kita sehari-hari saja apa? Oke. Silahkan. Apa? Karena ya tadi konflik bukan hanya dalam sebuah organisasi atau dalam kita bekerja, pasti dalam kehidupan sehari-hari kalian pun bisa terjadi konflik ya. Entah apa, entah masalah yang sedikit atau masalah sepele ya. Nah, itu bisa terjadinya konflik. Kalian boleh tulis penyebab terjadinya konflik yang sering kalian alami ya. Mungkin yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pernah disebutkan Pak. Ya. Ya. Kalau soal semalam udah lewat. Iya. Konflik. Ya penyebab yang bisa terjadi sehari-hari di depan. Sudah? Sudah? Ya, silakan. Kelompok yang pertama.
Ya, Izin Bu, Ya. jadi untuk penyebab ininya. Untuk penyebab terjadinya konflik itu ada berbagai macam ya Bu. Ya. Yang pertama yang sudah dijelaskan Ibu tadi yaitu tentang mengenai perbedaan pendapat atau pandangan Ya. dari seseorang dengan orang lain. Ya. Kemudian juga ada kesalahpahaman atau kurangnya Iya, komunikasi jujur ya. antara Betul. mereka. Kemudian ada juga perbedaan kepentingan. Nah, jadi perbedaan kepentingan ini juga menurut kami bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Nah, sudah. Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Kita beri aplausan dulu. Baiklah, apa yang dikatakan kelompok pertama tadi benar ya. Jadi itu adalah salah satu pemicu terjadinya sebuah konflik dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi karena konflik itu sangat rentan pemicu dari suatu permasalahan. Oke. Silakan kelompok kedua. Oke dah. Oke. Ya, terima kasih kalian sudah memberikan jawaban pada mata kuliah manajemen konflik ini ya. Terima kasih. Silakan kita kembali lagi. Sebelum Ibu tutup perkuliahan kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Absen dulu. Oke. Mutia Reca Azhara. Ya. Nova Amelia. Siti Fatima. Hadir Bu. Siva. Hadir Bu. Ya. Rahmatina Ajiza. Nur Hafifah. Hadir Bu. Hasanur Rahma. Hadir Bu. Ian Ridani. Muhammad Adnan Abdali. Hadir Bu. Ya, dan Nur Fitriani. Ada ya? Terima kasih. Oke, cukup ya semuanya. Baiklah, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, Ibu tutup perkuliahan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini pelajari bisa kita manfaatkan baik dalam perkuliahan kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta maaf kalau ada perkataan Ibu yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan kalian. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di perkuliahan berikutnya ya. Terima kasih Bu.